Bab 310, Sienna Merdain, 6. Di-upload oleh Baca Suara. Jangan lupa like dan subscribe, agar kami semangat upload lebih banyak. Anise dan Sienna sekarang duduk bersama dengan sikap yang jauh lebih sederhana, di seberang Eugene, yang sedang duduk di sofa. Meskipun mereka berdua masih tampak terganggu dengan terus-menerus saling melotot, mereka masih duduk cukup dekat satu sama lain, dan Eugene merasakan ledakan kebanggaan pada pemandangan ini. Lantai di sekitar sofa penuh dengan helai rambut abu-abu yang robek. Dalam jarak kecil antara Sienna dan Anise, harapan untuk perdamaian dan persahabatan yang terbentang di sana telah dimenangkan melalui pengorbanan Eugenius atas rambutnya sendiri. Untuk apa kamu tersenyum begitu bangga? Aku masih bisa menamparkan pipimu yang lain, tahu. Eugene dengan cepat mengoreksi ekspresinya saat ancaman ini ditembakkan padanya bersama dengan tatapan tajam Anise dan Sienna. Meskipun kata-kata mereka terdengar bermusuhan, baik Sienna maupun Anise tidak merasa nyaman dengan mengatakan hal-hal seperti itu. Sienna tidak bisa membantu tetapi terus melirik rambut Eugene, yang baru-baru ini dia robek. Tapi bisakah kesempurnaan tubuh baru Eugene benar-benar telah meluas ke akar rambutnya juga? Bahkan dengan mereka berdua mencabutnya, tidak banyak rambut Eugene yang benar-benar dicabut. Pada saat itu, Sienna berniat membuat Eugene benar-benar botak, atau setidaknya membuat beberapa bercak botak, tetapi rambut Eugene masih sangat tebal dan penuh sehingga tidak terlihat seperti ada yang dicabut sama sekali. Meskipun semuanya berjalan dengan baik, Sienna masih merasakan sedikit rasa bersalah ketika dia melihat betapa bengkaknya pipi Eugene. Sienna percaya bahwa dia tidak punya pilihan selain menamparnya pada saat itu, tetapi pikiran bahwa dia mungkin telah memukulnya agak terlalu keras sekarang melintas di benak Sienna. Sienna dengan ragu-ragu menawarkan, "Kemarilah, biarkan aku merawat wajahmu." Bahkan sebelum Sienna selesai berbicara, Anise terangkat dan berjalan ke arah Eugene. Kemudian dia dengan santai duduk di samping Eugene dan meletakkan tangannya di pipinya yang bengkak. "Hei, saya berkata bahwa saya akan mengobatinya," keluh Sienna. Anise mendengus, "Pikirkan saja, Sienna. Bahkan 300 tahun yang lalu, kamu mungkin sudah tahu cara menggunakan mantra penyembuhan elf, tetapi apakah mantra penyembuhanmu pernah lebih efektif daripada milikku?" Sienna berargumen, ini tidak seperti dia kehilangan lengan atau kaki, jadi apa gunanya menggunakan sihir penyembuhan tingkat tinggi ketika wajahnya hanya bengkak. Anise memotongnya sekali lagi, ini bukan cedera yang bisa kamu abaikan dengan mengatakan itu, hanya bengkak. Hanya berkat fakta bahwa Hamel sangat kuat secara tidak manusiawi sehingga hanya bengkak sejauh ini, jika orang normal terkena tamparanmu, kepala mereka akan meledak seperti balon air. Kata-katanya tak terbantahkan. Bibir Sienna berkedut saat dia bangkit dari tempat duduknya, lalu dia duduk di sebelah Eugene seperti yang dilakukan Anise. "Aku minta maaf karena memukulmu," kata Sienna setelah dia berhasil mengumpulkan keberaniannya dan meletakkan tangannya di punggung Eugene sendiri. "Aku minta maaf karena merobek rambutmu," Anise menimpali saat dia dengan santai meletakkan tangannya di paha Eugene. Mata Sienna membelalak menjadi lingkaran saat melihat gerakan berani dan keterlaluan ini. Namun, Sienna masih tidak tahan untuk meletakkan tangannya di paha Eugene seperti yang dimiliki Anise. Yang terbaik yang bisa dilakukan Sienna adalah menelan seteguk dan membelai punggung tangan Eugene yang berotot dan berurat. Sienna tergagap, aku juga minta maaf." Terjebak di antara Sienna menggosok punggung tangannya dan Anise membelai pahanya seperti sedang membelai kepala anjing, Eugene memutuskan untuk memulai dengan permintaan maaf. Eugene berdehem, "Tentang ini, aku tidak punya pengalaman dengan ini, tapi melihat situasi ini seperti itu, aku merasa." "Tunggu," Sienna dengan cepat angkat bicara. "Aku baru saja memberitahumu ini sebelumnya, Eugene, tapi kamu tahu bahwa aku tidak berniat memaksamu untuk memilih antara aku dan Anise, kan? Meskipun 300 tahun adalah waktu yang sangat lama bagi mereka semua, apa yang sangat ditakuti Sienna adalah seberapa dalam perasaan yang Anise dan Eugene kembangkan selama dia disegel. 300 tahun yang lalu, perasaan yang dibangun Sienna dan Anise dengan Hamel seharusnya berada pada level yang sama, tetapi masalahnya adalah Anise berhasil bersatu kembali dengan Eugene sebelum Sienna. Dia mungkin tidak tahu seberapa erat wanita mirip ular itu berhasil membungkus gulungannya di sekitar Eugene, selama ketidakhadirannya. Faktanya, bahkan setelah mengesampingkan kekhawatiran itu, dari 300 tahun yang lalu hingga sekarang, Sienna selalu memiliki niat untuk menghormati perasaan Anise. Bibir Anise tiba-tiba terbuka saat dia berkata, "Bukan hanya kalian berdua." "Tidak, apakah ini benar-benar adas manis?" Rasa kehadiran yang datang dari balik mata biru itu telah berubah. Christina berbicara kepada Sienna, "Senang bertemu denganmu, Nyonya bijaksana Sienna. Nama saya Christina Rogeris. Aku adalah pemilik asli dari tubuh ini yang diciptakan karena pengorbanan mulia Lady Anise. Saya adalah orang suci di era saat ini dan seorang wanita yang malu untuk mengakui bahwa dia juga mencintai Sir Eugene." Sienna tergagap, Apa yang baru saja kamu katakan?" "Saya, yang akan dipenjara oleh rantai iman selama sisa hidup saya, dibebaskan oleh Sir Eugene," kata Christina. "Sir Eugene memberi saya keselamatan. Sama seperti bagaimana Lady Sienna dan Lady Anise sama-sama memegang Sir Eugene di hati mereka, aku juga datang untuk memeluk Sir Eugene di tempat khusus di hatiku." Wajah Eugene memerah merah cerah. Meskipun,
Dari kehidupan sebelumnya sampai sekarang, dia telah menerima begitu banyak pujian dan kekaguman tentang kemampuan bertarungnya sehingga dia bosan mendengarnya. Eugene belum pernah mendengar yang seperti ini. Jadi dia tidak bisa membantu tetapi ingin melarikan diri dari rasa pengabdian yang memalukan dan berat yang diarahkan ke arahnya. Yang sedang berkata, hanya karena dia memiliki pikiran itu tidak berarti bahwa itu dia benar-benar akan mencoba dan melarikan diri. Jika dia melarikan diri, itu tidak akan berakhir hanya dengan rambutnya yang dicabut seperti sebelumnya. Lady Anise dan aku setuju dengan apa yang kau katakan sebelumnya, Lady Sienna. Membuatnya memilih seperti ini hanya akan menyebabkan kesalahan dan kerugian, dan pilihan seperti itu akan kejam dan menyakitkan bagi kita semua, kata Christina sambil menatap Eugene. Hal lain yang perlu kita pertimbangkan adalah bahwa kita tidak bisa fokus pada masalah damai seperti itu sekarang. Dari 300 tahun yang lalu hingga sekarang, Sir Eugene adalah pahlawan yang telah mendedikasikan dirinya untuk menyelamatkan dunia, dan sekarang dia telah bereinkarnasi ke era ini, dia bahkan telah dipilih oleh pedang suci dan mengambil peran sebagai pahlawan. Swiss. Tangan Christina, yang masih membelai paha Eugene, terangkat sedikit. Kemudian, dengan jari-jari terulur, Christina perlahan menelusuri garis-garis paha Eugene saat dia terus berbicara. Tentu saja, bahkan jika dia tidak dipilih oleh pedang suci, Tuan Eugene, yang dipenuhi dengan rasa keadilan yang begitu mulia, akan mendedikasikan hidupnya untuk menyelamatkan dunia dan menghancurkan Raja Iblis dalam hal apapun. Mulia, rasa, keadilan. Sienna mengulangi dengan ragu. Apakah benar-benar mungkin untuk menggambarkan Hamel dengan kata-kata seperti itu? Untuk sesaat, pertanyaan ini melintas di kepala Sienna. Tidak, pada kenyataannya, deskripsi seperti itu tidak dapat disangkal. Bagaimanapun, 300 tahun yang lalu, mereka berlima memiliki keyakinan bahwa mereka perlu membunuh semua Raja Iblis untuk menyelamatkan dunia. Hanya saja Sienna merasakan keganjilan yang kuat dalam hal pilihan kata-kata Christina. Untuk berpikir bahwa dia akan menggambarkan Hamel, yang menjalani seluruh hidupnya dengan kutukan yang secara permanen menetes dari bibirnya, sebagai memiliki rasa keadilan yang mulia. Apakah dia benar-benar memiliki keberanian untuk mengungkapkan kasih sayangnya dengan cara yang begitu terang-terangan? Sienna menatap wajah Christina dengan bingung. Dia praktis bisa melihat tetesan madu menetes dari mata Christina. Ini pasti mata seorang gadis yang sedang jatuh cinta. Sienna mengoreksi postur duduknya. Dia akhirnya menyadari bahwa Christina Rogeris, yang ratusan tahun lebih muda dari dirinya, bukanlah pesaing yang bisa dia anggap enteng. Sienna berdehem, ahem. Baik, Anda benar. Tetapi sebelum kita melanjutkan pembicaraan tentang ini, bagaimana tepatnya Anda lebih suka saya menyapa Anda? Tolong, panggil saja aku dengan apapun yang paling nyaman bagimu, Nona Sienna. Beraninya aku dengan lancang menuntut cara bicara Nona Sienna. Christina menolak dengan sopan. Mungkinkah Christina berarti sesuatu yang lain dengan mengatakan semua itu? Sienna memutuskan untuk tidak memikirkannya terlalu dalam. Christina melanjutkan berbicara, meskipun saya sudah mengatakan ini sebelumnya, di era saat ini dan dengan situasi yang kita hadapi, saya percaya bahwa kita tidak dapat meluangkan waktu untuk secara serius mempertimbangkan masalah kosong seperti itu. Tetapi jika saya harus membingkainya dalam istilah yang lebih ekstrim. Lady Sienna, secara hipotetis, dan saya benar-benar bermaksud secara hipotetis, bagaimana jika Sir Eugene memilih seseorang selain Lady Sienna? Itu tidak masuk akal, bentak Sienna. Itu sebabnya aku mengatakan bahwa itu hanya hipotetis, kata Christina sambil menatap Sienna dengan sedikit senyum. Apakah Lady Sienna bisa tinggal di sisi Sir Eugene bahkan setelah dia membuat pilihan seperti itu? Apakah kamu benar-benar dapat mencurahkan seluruh kekuatanmu untuk misi kami untuk membunuh Raja Iblis? Apa yang kamu katakan? Sudah jelas apa jawaban saya. Ketika datang untuk membunuh Raja Iblis dan menyelamatkan dunia, kamu tidak bisa membawa perasaan perpribadi seperti itu ke dalamnya, Sienna bersikeras. Meskipun dia mengatakan ini, suara Sienna tidak bisa membantu tetapi gemetar ketakutan. Setelah menatap Sienna dengan tatapan tenang selama beberapa saat, Christina menyeringai cerah. Memang, Christina mengangguk. Kamu benar-benar memiliki karakter mulia yang cocok dengan salah satu pahlawan besar yang terakhir menyelamatkan dunia kita. Namun, saya tidak berpikir bahwa saya akan dapat melakukan hal yang sama. Pikiran Lady Anise mungkin berbeda dari pikiranku sendiri, tetapi jika Sir Eugene tidak memilihku, aku merasa seperti aku tidak akan mampu mengatasi kesedihanku dan malah akan mengunci diri di biara selama sisa hidupku. Tidak hanya rahang Sienna yang jatuh, tetapi bibir Eugene juga terbuka karena terkejut ketika mereka mendengar kata-kata radikal ini. Slot iklan, kamu bisa pasang iklanmu di sini. Christina mengubah topik pembicaraan, ya, pertama-tama, aku merasa tidak perlu membuat pilihan. Lady Anise dan aku sudah cukup akrab, dan kami bisa mengatur sambil mempertimbangkan perasaan masing-masing. Saya percaya bahwa Lady Sienna dan saya juga dapat memiliki hubungan yang sama. Jika seseorang adalah salah satu bangsawan, selama mereka memiliki kemampuan luar biasa dan mampu melakukannya, bukankah masih dianggap dapat diterima secara moral bagi seorang wanita lajang untuk memiliki banyak suami? Memikirkannya sekarang, aku ingat bahwa Tuan Fairmouth yang agung juga memiliki lusinan istri. Bingung, Sienna terus tergagap, yah. Itu benar, tapi, aku tidak punya niat untuk memiliki beberapa suami, tahu.
Hal yang sama berlaku untuk saya juga, Christina setuju. Dalam kasus saya, selain Eugene, tidak ada orang yang akan saya pertimbangkan untuk diambil sebagai suami saya. Tolong berhenti, Eugene merengek saat dia melompat dari kursinya, tidak dapat terus mendengarkan ini lagi. Apa kalian berdua berniat membuatku bunuh diri karena malu? Silakan duduk, Sir Eugene. Ini adalah pembicaraan yang pasti perlu kita lakukan, kata Christina sambil menatap Eugene. Kemudian Christina berhenti sejenak sebelum mengangguk. Christina menoleh ke Sienna, Lady Anise ingin melanjutkan percakapan ini malam ini sambil minum-minum. Tanpa Sir Eugene, hanya kami bertiga. Baiklah, Sienna tergagap menjawab sambil berkeringat deras. Ketika mereka berdua mengatur waktu untuk bertemu nanti untuk minum-minum, Eugene, yang baru saja melompat dari kursinya, adalah satu-satunya yang tersisa, masih berdiri dalam posisi yang canggung. Kemudian dengan santai, seolah mencoba membuatnya seperti dia tidak pernah berdiri sejak awal, Eugene duduk lagi. Ngomong-ngomong, Sienna, Anise, yang telah bertukar kembali dengan Christina, berkata sambil menatap lurus ke mata Sienna dengan ekspresi khawatir. Saya masih khawatir tentang keadaan Anda saat ini. Kamu memang mengatakan bahwa kamu bisa meninggalkan segel tepat setelah Raizakia terbunuh, tetapi apakah benar-benar tidak ada masalah lain dengan tubuhmu? Ini adalah sesuatu yang juga dikhawatirkan Eugene. 300 tahun yang lalu, Sienna telah dipukul dengan pukulan fatal dan ditinggalkan dalam keadaan di mana tidak akan aneh jika dia meninggal setiap saat. Eugene masih merasa seperti mimpi untuk memiliki Sienna di sisinya sekarang. Bukannya tidak ada masalah, gumam Sienna saat alisnya berkerut. Bagaimanapun, faktanya adalah bahwa saya menderita luka yang membuat saya hampir mati, dan saya hampir tidak bertahan dalam hidup saya selama 200 tahun terakhir. Jadi saya menjadi sedikit lebih lemah. Seberapa jauh lebih lemah? Adas manis diminta. Jika itu sihir biasa, aku bisa menggunakannya sebanyak yang aku mau, tapi aku tidak bisa menggunakan lubang abadi terlalu lama, Sienna mengakui. Meskipun itu hanya terjadi untuk saat ini, setidaknya. Racun Raizakia telah dimurnikan sepenuhnya. Namun, masih ada masalah luka yang ditimbulkan Vermaut padanya. Bahkan 200 tahun yang lalu, luka itu bukan sembarang luka biasa. Sienna telah dapat melarikan diri ke domain elf dengan menggunakan daun pohon dunia, tetapi bahkan setelah dia berada di tempat yang aman, dia telah berjuang untuk mengobati lukanya. Tubuh saya saat ini tidak membawa cedera dari belakang karena saya harus benar-benar merekonstruksi tubuh yang sekarat itu. Namun, luka itu masih ada di jiwaku, ungkap Sienna. Eugene mengerutkan kening, tetapi ketika saya melihat tubuh roh Anda tidak memiliki lubang di dalam diri Anda. Saat Eugene mengatakan ini, Sienna menoleh untuk melihat Eugene dengan ekspresi menakutkan. Hei, idiot. Apakah Anda benar-benar berpikir bahwa itu akan ada lubang yang mengalir melalui jiwa saya hanya karena saya mengatakan itu terluka? Jika memang ada lubang seperti itu, aku pasti sudah mati. Kenapa kamu begitu marah? Gumam Eugene cemberut. Karena kamu terus mengatakan hal-hal bodoh seperti itu. Jika kamu benar-benar telah belajar sihir dengan benar, maka kamu harus menahan diri untuk tidak terdengar seperti orang idiot. Sienna menguliahi tajam sambil menyodok pipi Eugene. Luka jiwa bukanlah sesuatu yang bisa dilihat dengan mata telanjang. Tetap saja, ini tidak seserius 200 tahun yang lalu. Karena pohon dunia melangkah lebih jauh dengan menguras semua cadangannya untuk menyembuhkan jiwaku. Namun, lukanya masih belum sembuh total. Aku sudah mencoba bereksperimen dengannya beberapa kali, tetapi setiap kali aku mencoba mengaktifkan lubang abadi, aku terganggu oleh luka di jiwaku. Jika saya menggunakannya terlalu banyak atau terlalu lama, cedera itu bisa membalikkan kemajuannya saat ini dan bahkan memburuk, kata Sienna dengan tenang. Tidak bisakah ada yang dilakukan dengan sihir suci Anise? Eugene bertanya penuh harap. Anise menjawabnya, aku harus melihat lebih dekat untuk memastikan, tapi aku merasa itu mungkin tidak mungkin. Meskipun sihir suci dapat memulihkan tubuh yang rusak, itu tidak dapat digunakan untuk menyembuhkan luka jiwa. Bahkan tanpa bisa menggunakan Eternal Hall, Sienna masih menjadi salah satu penyihir terbaik di dunia. Itu telah terjadi bahkan saat itu, 300 tahun yang lalu. Namun, 300 tahun yang panjang ini telah memungkinkan musuh-musuh Eugene tumbuh terlalu kuat. Terutama Demon Folk yang lebih besar, Incharcerations Blade, dan Queen of the Night Demons, yang, bahkan di masa lalu, telah mengharuskan mereka berlima untuk bekerja sama untuk mencapai kemenangan. Lalu ada Raja Iblis Penahanan, yang tidak berhasil mereka kalahkan dalam pertempuran. Akhirnya, ada Raja Iblis Penghancur, yang menyebabkan mereka semua merasa putus asa. Eugene telah mampu membunuh Raizakia karena naga itu sombong. Raizakia tidak berusaha meningkatkan kekuatannya seperti Gavit atau Noir, juga tidak memanen kekuatan hidup dari manusia. Cara Raizakia memilih untuk meningkatkan kekuatannya adalah dengan menggunakan Raimira sebagai persemaian, tetapi bahkan itu tidak berhasil baginya. Dalam keadaan seperti itu, dia terjebak dalam celah dimensi. Sementara Gavit dan Noir meningkatkan kekuatan mereka dan melatih kemampuan mereka, kekuatan Raizakia malah perlahan-lahan terkuras. Dengan menyerap kekuatan gelap Edmond, dia berhasil mendapatkan kembali beberapa ukuran kekuatan penuhnya, tetapi masih mudah untuk melihat bahwa kekuatan Raizakia tidak dapat dibandingkan dengan duke lainnya. Itu hanya membuat ruang lingkup masalah yang mereka hadapi semakin besar.
Meskipun dia telah mendekat beberapa kali, Yujin masih gagal membunuh Raisa Kia sendirian. Yah, hampir membunuh lawan yang mengharuskan mereka berlima untuk menyerang bersama di kehidupan sebelumnya untuk memiliki efek yang sama adalah prestasi yang agak mengesankan, tetapi jika dia mempertimbangkan musuh yang harus dia hadapi di masa depan, Yujin merasa bahwa bangga dengan hal seperti itu tidak ada gunanya. Mengandalkan Ignition Overstaking akan menjadi gila, pikir Yujin dalam hati. Kekuatan yang dicapai Yujin pada saat itu telah berhasil membanjiri Raisa Kia, tapi terus kenapa? Jika dia punya waktu 1 menit, tidak, bahkan hanya dengan beberapa detik lagi, dia mungkin bisa merobek tenggorokan Raisa Kia, tetapi pada akhirnya, kekalahan adalah kekalahan. Jika Sienna tidak datang, hati Yujin mungkin akan hancur karena harga menggunakan cincin Agarot dan menumpuk Ignition 2 kali. Tidak perlu memikirkannya dengan serius, kata Sienna sambil tersenyum ketika dia berbalik untuk melihat Yujin. Pohon dunia di wilayah elf mungkin telah kehilangan kekuatannya, dan akan membutuhkan waktu lama untuk mendapatkan kembali keagungan yang pernah dimilikinya, tetapi Yujin, pernahkah aku mendengar bahwa ada beberapa anakan pohon dunia di tanah milik keluargamu? Jika saya memulihkan diri di sana, itu akan memungkinkan saya untuk perlahan-lahan menyembuhkan luka ini. Bahkan jika tidak, setidaknya itu tidak akan menjadi lebih buruk. Itu berarti dia juga berniat untuk tinggal di rumah kami, Yujin menyadari. Meskipun dia secara alami mengharapkan Sienna melakukan ini, Anise masih menatap Sienna ke samping melalui mata menyipit. Sienna, setelah mendengar semua ini, aku tidak bisa menahan perasaan sangat sedih. Mengapa Sir Vermouth menimbulkan luka seperti itu padamu? Kata Anise sambil menghela nafas panjang. Serangan Vermouth tidak hanya merusak tubuh Sienna, itu bahkan telah menembus jiwanya. Bukankah mudah untuk mencari tahu apa artinya itu? Vermouth sepenuhnya berniat membunuh Sienna. Aku juga tidak tahu mengapa Vermouth melakukan itu, gumam Sienna dengan suara rendah saat dia mengangkat jari dan menggambar lingkaran di satu sisi kepalanya. Pada gerakan ini, sinar cahaya transparan mengalir keluar dari kepala Sienna dan melingkar di jarinya. Ini adalah kenangan dari 200 tahun yang lalu, kata Sienna sambil mengulurkan jarinya ke depan. Kenangan dari saat Vermouth menyerangku. Catatan translator. 1. Idiom Korea asli yang digunakan di sini sebenarnya diterjemahkan menjadi seberapa jauh Anise telah berhasil memasaknya, tetapi saya merasa ini lebih masuk akal dan bermain lebih baik dengan deskripsi Sienna tentang Anise. 2. Idiom serupa dalam bahasa Inggris adalah kacamata berwarna mawar.